Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman dua alam yang ada di rumah. Di sini saya mau berbagi sedikit pengalaman soal dunia alam metafisik ya teman-teman ya. Yang pertama, saya di sini mau bahas masalah yang namanya jenglot ya, atau betara karang. Jenglot atau betara karang ya, katanya konon bilangnya ini adalah sosok pertapa dan lain-lainnya ya, orang bertapa terus mengecil jadi kayak gini ya, ada bilangnya seperti itu. Terus ada yang sangkut pautin juga soal jenglot seperti ini bisa narik duit gaib ya, dan lain-lainnya, banyak lagi mitosnya. Nah di sini tak bahas masalah jenglot atau betara karang. Konon mitosnya dia harus minum darah darah tertentu ya, dan lain-lainnya. Sebenarnya tergantung orangnya sih ya. Derajat saya kan cuma satu, derajat saya lebih tinggi dari benda-benda seperti itu. Saya pun nggak pernah ngasih makan darah ini atau apapun, enggak ya, kan gitu loh. Apa jenglot itu hidup dan lain-lainnya ya. Ya kalau kita visualisasi antara hidup apa enggaknya, ya emang sih kayak ini, kayak rambutnya ini kadang ini dia panjang sendiri, dulu padahal cuma pendek ya. Ini panjang banget ya, dulu memang pendek ya, tapi saya nggak mau mikir itu kan gitu. Terserah mau rambutnya bisa panjang nggak, mau apapun nggak kan gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya ini hanya sebatas koleksi saya nggak untuk aneh-aneh ya. Terus kononnya ini bisa menarik duit gaib, itu hanya mitos belaka ya Mas Bro ya. Nggak ada yang jenglot menarik uang gaib dan apa dan lain-lainnya, itu nggak ada. Ya kalau jenglot itu identik dia energinya ya, energinya dia agak cenderung di panas atau kasar banget, dominan di negatif ya. Kalau jenglot suatu energi itu dominan di negatif. Contoh jenglot itu dominannya di mananya kan gitu. Kalau jenglot kayak gini buat sarana nakal, terus sarana yang aneh-aneh, emang cepet iya. Soalnya dia dominannya kan panas gitu. Kalau ini dipakai buat sarana nakal dan lain-lainnya emang cepet. Tapi untuk buat sarana narik duit gaib dan lain-lain enggak. Cuma ini buat saya unik ya, hanya sebatas koleksi saya, unik, saya suka bentuknya dan lain-lain, saya suka ya, unik dia bentuknya ya, kayak gini. Uniknya tuh apa? Satu, ini loh, kayak tulang-tulangnya ini loh bisa kering-kering ya. Terus unik aja nih, tulangnya sampai kelihatan kering-kering dulu. Ini tulangnya kering-kering ya. Ya. Unik, saya koleksi aja. Tulangnya sampai kering nih, kalau kelihatan perutnya kan tulangnya kering banget. Saya hanya senang sebatas koleksi ya, dan untuk sarana aneh-aneh. Ini koleksi saya saja, masih banyak saya koleksinya ini untuk koleksi saya ya, gak untuk diperjualbelikan. Saya suka bentuknya, wujudannya, terus perawakannya ini loh, kayak keren gitu loh, seru gitu ya gitu. Rambutnya bisa pirang ya, habis dimohap mungkin ya, habis semir rambut terus rebonding ya gitu, makanya bisa lurus gini. Tapi ya ini rambutnya dia panjang sendiri, tapi ini nggak bisa sarana buat narik uang gaib dan lain-lain, itu hanya mitos ya. Kalau jenglot identiknya satu, energinya kasar, panas ya, cenderung dia di negatif. Itu teman-teman ya, cenderung dia di negatif.
cenderung dia di negatif. Ya. Hanya sebatas koreksi saja sih sebenarnya gini. Terus ya udah kita bahas masalah jenglot, narik uang gaib itu nggak bisa. Ini cenderungnya di sarana untuk jaga diri, terus sarana untuk kejadukan dan lain-lainnya, untuk olah kanuraga. Ya, gimana sih cara merasakan suatu energi di benda-benda seperti ini? Tadi benda-benda batu mustika dan lain-lainnya ya. Kuncinya cuma satu Mas Bro, rasa itu penting, terus fokus, konsentrasi juga itu penting. Soalnya suatu getaran di energi benda-benda kalau kayak gini, kalau kita nggak benar-benar peka, itu susah ya, bener susah banget. Kita harus benar-benar fokus, konsen, rasakan gitu loh ya. Kalau mau merasakan benda-benda seperti ini ya benar, kita harus belajar namanya kepekaan gitu loh. Gimana kita mendapatkan kepekaan? Ya dengan meditasi, terus fokus, konsentrasi ya gitu. Makanya bisa merasakan suatu energi di benda-benda kayak gitu. Makanya orang meditasi terus bergadang malam ya, itu sebenarnya bagus banget untuk memperpekat tubuh kita, badan kita ya gitu. Ini sebatas koleksi sih. Saya tak sukanya demennya dia gitu, kayak tulang-tulangnya dimenyongol kelihatan. Tapi kalau konon makanya darah saya kurang tahu ya, soalnya saya nggak pernah ngasih dia darah ya kan gitu. Paling tak simpan aja buat koleksi gitu. Antara dia hidup napas apa enggak sih ya nggak tahu juga kan gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi sih saya suka bentuknya, perawakannya seru, unik gitu loh. Tapi energinya negatif banget ya. Kalau enggak benar-benar nggak usah lah benda-benda kayak gini ya gitu. Ini hanya sebatas koleksi saya tuh. Soal jenglot ya udah kita bahas. Ini bukan orang bertapa, enggak. Ini adalah sosok suatu jin ya, atau benda-benda makhluk astral yang berwujud seperti ini. Ini bukan orang bertapa yang menyusut jadi seperti ini. Ini adalah suatu manifestasi sosok astral atau jin ya, yang bertempat di benda seperti ini. Dan cenderungnya dia agak negatif. Memang bukan agak negatif ya, emang negatif menurut saya, kasar gitu. Kita bahas masalah jenglot dan lain-lainnya ya. Saya sukanya ini gaul dia, wahab ya, gitu. Ini masalah jenglot udah tak bahas. Yang perlu saya kutipin ada satu ya, ini nggak bisa buat narik uang gaib dan lain-lainnya, nggak bisa. Kalau saat di tangan saya pribadi hanya untuk koleksi dan lain-lainnya, entah mau tak gunakan untuk apapun, yang penting saya tidak aneh-aneh ya gitu. Nah, udah masalah jenglot udah tak bahas. Sekarang masalah pesugihan ya, nggak salah kaprah. Ada nggak pesugihan Mas Viro ya? Ada pesugihan, tapi kan melalui ritual-ritual khususnya gitu. Contohnya ya ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi soal pesugihan gitu ya. Soal pesugihan itu ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Contoh, ada namanya pesugihan Dewi Lanjar di Pekalongan, syarat-syaratnya dan lain-lainnya ada katanya. Terus ada pesugihan di Loro Kidul dan di Blorong seandainya, itu ada syarat-syaratnya. Terus juga ada pesugihan wewe gombel pakai popok wewe-nya, saya pun juga kurang paham, tapi denger-denger ada gitu ya. Terus ada pesugihan yang dari Buto Ijo ya, saya dengar ada, saya pun belum tahu buktiin sendiri. Tapi yang pernah saya alamin secara pengalaman di spiritual ya, saya cuma pernah lihat orang satu yang pakai tuyul. Emang ada kalau tuyul ya, kalau tuyul ada gitu ya.
saya pernah pengalaman saya, tapi kalau masalah di uh, Pantai Selatan, terus di Pekalongan, di Wilanjar dan lain, saya kurang kurang begitu, ya belum pernah mempunyai pengalaman langsung lah dengan orang yang menjalani kan gitu. Tapi kalau tuyul saya pernah ketemu orangnya yang punya gitu. Terus saya tanya gitu, tanyanya gimana, ini tuyul dulu tuh ngambilnya gimana, prosesnya gimana ya soal pesugihan tuyul ini gitu loh. Saya tanya detailnya gitu, saya pengen tahu gitu prosesnya pengambilannya dia tuh kayak gimana kan gitu. Ya, dan proses pengambilannya itu ada ritual-ritual tertentu. Di malam Jumat Kliwon, saya tanya itu, tak ceperin tapi nggak tak tunjukin siapa orangnya ya. Di malam Jumat Kliwon dia tuh kayak nepi, ya nepi di hutan, tapi hutannya itu yang ada kayak kalinya, kali ya, dia nepi di situ, terus dia tuh mandi telanjang tengah malam, terus pakai kendil di atasnya, kayak kendil itu kan kayak pancuran yang ngalir ya, ngalir terus di situ. Nah, terus dia mandi di situ, mandi pas malam Jumat Kliwon, mandi ada doa-doanya tertentu ya, mungkin saya nggak tahu kan gitu. Tapi cara mengambilnya seperti itu. Pesugihan tuyul ya, habis mandi kayak gitu ya, itu dilakukan jam tengah malam, jam 12 malam. Syaratnya juga pakai ayam, terus bunga kayak kava dan lain-lainnya, katanya seperti itu cerita sama saya. Terus dia mandi kayak gitu, habis mandi ntar itu ada terakat puasanya. Sebelum mandi itu kan ada puasanya itu ya, puasa mutih ya, puasa mutih selama 1 bulan, entah itu seminggu mungkin. Terus habis itu semua terus mati gini 1 kali 24 jam, terus baru mandi. Nah disitulah di saat dia terakat seperti itu akan datang ya, akan datang sosok, katanya dia bilangnya itu kayak Raja Tuyul gitu loh, Raja Tuyul dan lain-lain. Nah Raja Tuyul itu kan datang menyamperin dia saat dia terakat gitu. Nah di saat itulah dia ngasih petunjuk kalau seandainya kamu mau ambil sosok anaknya dia atau momongannya dia, atau kamu ingin jadi bapak dari si tuyul ini ya, itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya. Si pelaku ini, seandainya si pelaku yang melihara tuyul ini ya, itu kan ada yang namanya yang nunjukin, nggak mungkin nggak ada yang nunjukin, juga aja yang ngajarin. Yang ngajarin siapa, yang nunjukin siapa? Lah yang ngajarin, yang nunjukin si juru kuncinya itu, untuk dia melakukan ritual seperti ini. Pasti ada di tempat-tempat kayak gitu juru kuncinya. Lah saya tanya terus kan gitu, dari dia pengalaman seperti itu, udah ketemu Raja Tuyulnya katanya seperti itu. Terus dia suruh ke tempat pertama dia datang, entah itu di tempat mana yang ada pesugihan tuyul ya, yang ada tempat pesugihan tuyul, dia datang ke situ, nemuin si juru kuncinya. Kalau dia sudah selesai melakukan ritualnya, syarat-syaratnya udah, terus udah ketemu sama Raja Tuyulnya sendiri, suruh datang ke sini, suruh masuk ambil anakannya, atau suruh ngambil anak buahnya dari Raja Tuyul itu sendiri, dan kita adopsi sebagai anak kita gitu. Nah, terus dari situlah kita tanya terus. Nah, terus dari dia udah datang ke si juru kunci yang soal pesugihan tuyul ini, masuklah ke dalam gua. Nah, disitulah ada namanya perjanjian hitam di atas putih. Ya, namanya kita kerja bersekutu dengan bangsa jin, bangsa setan seperti itu, pasti ada perjanjian hitam di atas putihnya. Nah, perjanjian hitam di atas putihnya itu apa? Mereka sendirilah yang tahu. Terus tak tanya kan, saya penasaran perjanjian hitam di atas putihnya itu apa. Nah, kan gitu. Tanya dan lain-lainnya. Ya itu emang tuyul nyusup bro, bener. Tuyul emang tuh nyusup
ya, netein si istrinya dia itu, netein, biarpun dia dapat uang banyak, tapi setelah dia proses nih ya, terus dia proses, habis si tuyul ini kerja, dia pulang tuh netein bro, atau nyusuin, tapi yang susuin itu enggak air susunya tuh enggak, tapi darahnya yang diisap, darahnya si istri dari si pemuja ini kan gitu. Nah dari situlah dia akan mendapatkan pundi-pundi uang kayak gitu. Tapi saya tanya lagi gitu, nah tuyul itu ngambil uangnya gimana? Kan dia tangannya cuma 3, tuyul tuh tangannya 3 bro, terus matanya cuma 1 di sini, matanya 1, tangannya 3, terus cenderung kupingnya dia agak lincip kayak kelawar, badannya kecil, terus perutnya agak buncit ya. Nah terus saya tanya, dan tuyul itu ngambil uangnya gimana? Tanya kan ya pasti nyelip seperti ini, tapi dia ambilnya nggak satu lokasi banyak tuh, nggak bisa katanya. Satu lokasi rumah yang disamperin tuyul ya, itu katanya ngambil paling banter cuma 500, itu satu rumah ya. Kalau satu malam dia masuk berapa rumah kan udah kelihatan. Saya tanya itu ya. Nah terus kalau udah seperti itu ya, ciri-ciri orang yang bawa tuyul di gimana kan, tak tanyain juga, kamu bawanya gimana si anak tuyul ini gitu. Katanya digendong di belakang seperti ini, digendong, tangannya ya kayak orang gendong biasa gini. Katanya digendong, diantarin ke tempat yang ditarget ya. Udah digendong di tempat yang target, kalau udah di situ dia kerja, kita tinggal nungguin aja. Ntar biasanya itu beresnya jam 2 pagi, dia mulainya jam 9 atau jam 10, beresnya jam 2 pagi. Nah terus tanyain lagi lah, si tuyul ini nyimpen duitnya di mana? Waktu ngambil otomatis kan nyimpen bro ya. Itu tak tanyain ke si ayahnya ini atau yang tukang adopsi ini gitu loh. Nah cara nyimpen uangnya si tuyul ini di mana? Katanya disempetin di sela-sela kayak celananya dia gitu loh, sempetin di sini gitu. Gak habis kerja ya itu wajib nyusuin dia, tapi yang disusuin ini darah yang diambil, bukan air susunya. Nah lambat laut orang yang nyusuin ini kan kalau darahnya diisep terus kan dia akan sakit, kurus, kering ya, sakit, anemia karena kekurangan darah dan lain-lain. Timbulnya apa? Dia modar atau mati kan gitu ya. Gitu saya tanya gitu. Terus ya emang sih mungkin mereka melakukan kayak gitu karena faktor desakan ekonomi ya. Tapi kalau menurut saya lebih baik kita miskin daripada kita bersekutu dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kenapa? Kalau besok kita mati ya pasti nggak mungkin nggak kita buat keset bahasa-bahasa kayak gitu kan gitu ya. Buat pengalaman pribadi itu saya ceritanya ya, emang orang ngalami. Terus tak tanyain, nah, sekarang sampai masih kayak gitu apa enggak? Dia jawab seperti ini, sudah enggak mas, saya sudah tobat, sudah insaf, bilangnya seperti itu. Udah tak tanyain, nah si tuyul adopsi ini kemana ya, dia pulangin lagi ke tempat saat ngambil itu ya, dia pulangin lagi ke sana. Tapi ada perjanjian lagi saat dia mulai ke sana katanya. Kita sendiri kan nggak tahu itu bilangnya dia, katanya seperti itu. Masih ada perjanjian hitam di atas putih dengan si Raja Tuyul ini. Ya nggak mungkin semudah itu lepas, kan pasti ada perjanjian yang lain saat kita mulai seperti itu ya. Gitu. Ya makanya sesusah-susahnya kita sebagai manusia mas bro ya, jangan pernah berpikir cari duit yang instan, jangan pernah cari kerjaan yang mudah. Lebih baik kita kerja susah, kerja berat, yang penting asal kita hidupnya nyaman dan tenang ya. Apalagi sampai memuja-muja benda kayak gini untuk nyari uang dan lain-lainnya ya, itu hal yang di luar akal dan di luar pikiran kita.
Kita sebagai manusia derajat kita lebih tinggi, kita lebih sempurna, kita dikasih akal, dikasih pikiran, ya, kita dikasih ruh, dikasih jasad, terus kita bisa mati dan lain-lainnya. Sedangkan bangsa-bangsa kayak gini mereka nggak punya roh, nggak punya jasad dan lain-lainnya, seperti bangsa tuyul dan lain-lainnya. Makanya temani diri Anda dengan keyakinan, temani diri Anda dengan ketakwaan agar sampai di rumah terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari agama, ya kan gitu. Benda-benda kayak gini tak masuk buat koleksi, nggak untuk aneh-aneh. Nah, tak tanda garis bawahi kayak jenglot, tara karang dan lain-lainnya itu nggak bisa buat sarana cari duit gaib. Nggak ada duit gaib, nggak ada bank gaib, ya gitu. Itu hanya omongan dongengan semata. Nih tak pamit. Ya, semoga cerita tadi saya dapat menambah wawasan buat panjenengan semua di rumah. Ya, ini bila ada tutur kata saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua alam.